Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Raisya. Kali ini merupakan subbab terakhir dari bab menimbang dan mempresentasikan ide kewirausahaan. Yaitu, setelah kita mempelajari semuanya, kali ini kita akan menyampaikan gagasan secara runut atau mempresentasikan ide kewirausahaan yang telah kita cari sebelumnya. Nah, kita akan memulai pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyampaikan ide atau gagasan informatif secara runut dengan menggunakan contoh-contoh yang mendukung. Nah, kita tentunya dari awal subbab yang cukup panjang ini mengenai presentasi ide kewirausahaan, mungkin Ananda sudah mencari ide wirausaha apa yang cocok dengan passion Ananda, atau yang mungkin cocok dengan kesukaan Ananda. Nah, kali ini setelah kita mungkin mencari apa yang ingin kita usahakan, maka ini adalah saat yang tepat untuk kita mempresentasikan usaha tersebut. Nah, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu mengenai presentasi usaha. Apa sih presentasi usaha itu? Presentasi usaha atau presentasi bisnis adalah teks dan gambar yang mengandung rencana bisnis dari suatu produk atau jasa. Teks dan gambar tersebut lazim dibuat dalam bentuk salindia. Nah, ada kata salindia di sini. Tahukah Ananda apa itu salindia? Salindia itu adalah yang Ananda kenal dengan selama ini paparan presentasi yang biasanya Ananda buat di PowerPoint atau Google Slides dan lain sebagainya. Nah, Ananda nanti dapat menggunakan aplikasi pembuat salindia atau presentasi. Banyak sekali aplikasi, di antaranya adalah yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu PowerPoint, ada Google Slides, dan sekarang yang mungkin Ananda sudah sering gunakan yaitu Canva. Nah, apa saja sih yang perlu kita tulis di dalam presentasi tersebut? Nah, kita akan membuat poin-poin informasi dalam presentasi usaha tersebut. Ingat, presentasi ini adalah membentuk atau menulis poin-poinnya saja, bukan berupa teks. Nah, yang pertama kita akan menulis poin mengenai profil usaha, yang berisi kira-kira nama usaha kita, tentunya kita akan membuat nama atau brand sendiri. Nah, lalu pemilik usahanya siapa, lalu visi dan misi dari usaha tersebut apa. Selanjutnya, produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di situ kita jelaskan mengenai produk dengan rinci, mengenai apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, bagaimana proses produksi dalam kita membuat apa yang akan kita usahakan tadi. Nah, atau membuat produk yang akan kita jual tersebut. Lalu yang keempat adalah kita perlu menjelaskan mengenai keunggulan produk atau jasa yang kita miliki. Nah, di sini juga mungkin kita bisa memberikan keunikan tersendiri tentang produk kita yang membedakan dengan produk lainnya yang sejenis mungkin, tapi tetap dengan tidak menjelek-jelekan produk lain. Selanjutnya, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mungkin akan terjadi selama kita berwirausaha. Ini penting untuk bagaimana melihat rancangan ke depan, sehingga nanti kita sudah siap dengan tantangan, peluang, dan kelemahan-kelemahan seperti apa yang nanti akan kita temukan. Sehingga usaha kita tidak gampang tumbang. Lalu yang keenam adalah bagaimana strategi pemasaran yang akan kita gunakan di dalam usaha tersebut. Kita jelaskan. Lalu target penjualan per tahun kita itu berapa? Ini penting juga untuk juga menyamakan dengan bagaimana banyaknya produk yang akan kita buat dan juga berapa modal yang kita butuhkan untuk memproduksi produk yang akan kita usahakan tersebut. Nah, itulah beberapa poin-poin yang harus ada dalam presentasi usaha. Lalu ide apa sih yang bisa Ananda buat untuk ide usaha di SMA? Nah, tentunya ide usaha peserta SMA itu ada 5 kriteria nih. Yang pertama, bisa menjawab permasalahan banyak orang sebagai solusi. Jadi merupakan solusi dari banyak permasalahan. Yang kedua, memungkinkan
itu dilaksanakan atau diproduksi dengan cara yang sederhana, tidak terlalu ribet atau tidak harus diproduksi di luar negeri dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan baku tersedia dengan mudah dan murah, karena kalau bahan bakunya agak sulit ditemukan juga proses produksinya akan terhambat. Lalu yang keempat, tidak membahayakan tentunya bagi lingkungan. Dan yang kelima, memiliki pasar yang potensial di masyarakat. Ini yang paling penting. Karena sebelum kita memulai usaha, kita harus tentukan adakah pasar dari usaha kita. Dan ini berupa contoh dari ide usaha yang cocok dan sesuai dari kriteria sebelumnya. Yang pertama, Ananda bisa mungkin usaha tentang pembuatan tote bag dari kain perca, yang juga bagus untuk menyelamatkan lingkungan, tapi juga unik. Atau produksi sabun cuci tangan organik, pembuatan ekoenzim dari limbah dapur, atau bisnis minuman herbal kemasan yang mungkin minuman herbal agak sedikit ribet gitu kalau orang-orang membuat atau mengonsumsinya setiap hari. Nah, maka ini akan menjadi peluang bisnis untuk Ananda. Jasa pembuatan konten media sosial lokal ini juga merupakan hal yang sekarang banyak digaungi oleh Gen Z. Nah, lalu produksi lilin aromaterapi dari bahan alami, ada budidaya microgreens untuk konsumsi rumah tangga, atau pembuatan aksesori daur ulang dari plastik bekas, bisnis masker kain dengan desain custom, dan produksi pupuk kompos dari sampah organik. Nah, atau juga yang sekarang sedang banyak digaungi oleh masyarakat adalah makanan sehat yang sudah tinggal konsumsi. Nah, seperti itu. Biasanya orang-orang akan tertarik dengan hal tersebut karena merupakan solusi dari masalah mereka yang ingin makan sehat tapi tidak punya waktu untuk menyiapkannya. Nah, itu merupakan peluang usaha untuk Ananda. Nah, lalu bagaimana tips mempresentasikan yang efektif dan berkesan tentunya? Yang pertama, persiapkan diri secara lebih baik tentunya dengan cara berikut. Yang pertama, pelajari materi yang akan dipresentasikan. Karena kalau kita tidak paham dengan apa yang kita jelaskan, tentunya ketidakpahaman kita akan tersebar kepada orang yang mendengarnya. Lalu yang kedua, menentukan busana yang akan digunakan. Nah, penting untuk kita bisa menempatkan diri. Kita akan tentukan sesuai dengan tema kita atau kepada siapa kita berbicara. Jika situasi presentasi kita formal kepada orang-orang atau mungkin eh, akan menjadi investor dalam usaha kita, mungkin kita bisa menggunakan busana yang lebih formal. Lalu mengenali audiensi atau pendengar atau pemirsa atau presentasi. Ini akan berhubungan dengan bagaimana cara kita berbicara. Jika kita berbicara kepada audiensi yang notabene adalah investor yang sudah melanglang buana, mungkin kita akan menggunakan bahasa yang baku. Tapi jika yang kita sampaikan atau presentasikan mungkin target pasar kita berupa anak-anak muda, mungkin kita akan bisa menyesuaikan bagaimana pembawaan kita dengan pendengar. Dan yang terakhir, mengetahui durasi waktu yang disediakan untuk presentasi. Nah, ini juga sangat penting, jangan asik sendiri. Karena mungkin kita terlalu bersemangat atau menggebu-gebu, tapi ternyata kita terlalu asik sendiri berbicara, sehingga tidak tahu waktu yang tepat kapan harus disudahi. Yang kedua, cek terlebih dahulu alat-alat pendukung presentasi seperti laptop, pointer, proyektor, terutama sambungan daya listrik. Pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, bukalah presentasi dengan mengucapkan salam kepada audiensi yang hadir. Ini penting ya. Dan juga mungkin Anda bisa menggunakan 5 salam yang sudah ada di Indonesia. Nah, lalu Ananda juga bisa mengucapkan salam penghormatan kepada audiensi khusus seperti pejabat dan tokoh yang hadir. Yang keempat, sampaikan garis besar materi yang akan Ananda presentasikan dalam 1 menit pertama secara ringkas. Jadi kita akan menyebutkan dulu kira-kira apa saja nih yang akan kita jelaskan. Nah, tapi ringkas saja. Lalu ungkapkanlah data atau fakta yang dapat menarik perhatian audiensi. Memberikan contoh itu sangat penting. Apalagi contoh-contoh yang sangat dekat dengan si audiensi sehingga kita berbicara berdasarkan fakta, tidak hanya membual. Nah, selanjutnya, mulailah menjelaskan salindia atau paparan Ananda yang ditampilkan secara tahap demi tahap. Pastikan susunan salindia itu sudah runtut dan sistematis. Nah, dan yang terakhir, tataplah audiensi.
Nah, kontak mata ini sangat penting dalam presentasi. Lakukan kontak mata kepada beberapa orang audiensi dalam beberapa detik. Hindarkan selalu melihat ke salin dia karena hal itu menunjukkan Ananda tidak menguasai apa yang dipresentasikan. Jadi, cukup paparan itu hanya untuk mengingatkan kita tentang selanjutnya ini kita mau jelaskan apa nih gitu. Bukan untuk kita baca, karena ketika kita membaca keseluruhan isi paparan kita, itu akan terlihat bahwa kita tidak menguasai apa yang kita pelajari. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara juga atau langkah-langkah yang bisa Ananda gunakan sebelum melakukan presentasi, yaitu pertama presentasinya eh, jelas ya pada judul presentasi atau judul usaha yang hendak dipresentasikan. Tentunya juga ditulis secara menarik. Lalu pada salindia yang kedua, profil usaha atau produk atau jasa. Buatlah logo juga yang sangat menarik. Tidak usah terlalu banyak gambar dan ini itu. Tapi yang elegan seperti itu ya. Lalu salindia yang ketiga ada produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat proses produksinya. Yang kelima bisa keunggulan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu analisis peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan, strategi pemasaran, target penjualan per tahun dan kebutuhan pembiayaan. Nah, sudah siap tentu bukan? Ananda pasti sudah punya ide yang luar biasa tentang apa yang Ananda akan kembangkan menjadi sebuah usaha. Nah, itu penting di masa 5.0 sekarang, selain kita memiliki skill akademik, juga kita harus punya pintar membaca peluang. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini akan menjadi akhir dari bab ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang kita pelajari. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.